Terima kasih Bunda Iin Ya. dan Bu Ambar. Selanjutnya langsung saja di materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Ibu Heni Eka Ferdian HP yang akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Halo Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa ya ini ya Mbak ya? Udah terdengar? Oh iya. Sampun jelas Bu. Kurang jelas? Sampun. Sudah jelas Bu. Sudah jelas. Oh iya. Sudah jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta izin untuk share screen ya Mbak Nancy ya, biar saya atur dari sini, boleh nggak ini? Oh, iya. Oke. Puji syukur sebelumnya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan dan rezeki. Dan semoga kita cepat terbebas dari pandemi ini. Amin. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Yumanto selaku Kepala Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Gresik yang kali ini diwakili oleh Ibu Ambarwati sebagai Kasih PUG Dinas KB, PP dan PA, Ibu Kosia, sahabat-sahabat sekolah perempuan, Ibu Iin yang saya hormati juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, di mana kita akan belajar bareng, sharing-sharing bareng, tadi saya lihat ibu-ibunya pada semangat semua, soalnya senang sekali melihatnya. Jadi kita sharing-sharing aja. Nama saya Heni Eka Ferdian HP, tapi lebih biasa dipanggil Ami ya. Ami itu sebenarnya adalah Umi, cuman karena anak saya ini lidahnya cadel nggak bisa Umi jadi Ami. Boleh Ami, boleh Ami. Heni, boleh Bu Heni. Sedikit perkenalan, saya merupakan founder dari Ami Coffee Shop. Saya juga merupakan founder dari Bundoranto. Saya juga founder dari Denara Handicraft. Saya ada juga co-founder dari Ami Podcast, komisaris dari ceritajatim.com. Saya juga Dewan Pakar Pembina Getcraft Jatim, Direktur Area Bakorwil 5 untuk ICSB Jatim. Saya juga penasehat di PP LIPI Gresik, serta mempunyai sertifikat trainer untuk pendampingan UMKM. Saya juga termasuk motivator di sini. Sebenarnya di sini Bapak Ibu ya, Ibu ya lebih banyak ibu-ibu ya, adalah orang-orang luar biasa. Karena dulunya ketika saya bisa berdiri di sini, saya bisa berbicara di sini, saya pun dulu sama dengan panjenengan semua. Saya memulai dari seorang ibu rumah tangga. Ya, jadi ketika saya bisa sampai kepada tahap ini merupakan perjalanan waktu yang nantinya sahabat-sahabat sekolah perempuan ini juga pasti bisa, bahkan mungkin akan lebih dari saya yakin itu. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing dulu ya, sahabat. Saya bilang sahabat perempuan aja ya, karena keren, masih muda-muda. Kita akan berbicara tentang menjadi wirausahawan tangguh. Gitu. Bagaimana sih cara menjadi wirausahawan tangguh itu? Ada 3, tapi nanti saya kasih tambahan bonus materi yang bisa dipraktekkan di rumah. Karena saya yakin mbak-mbak sahabat perempuan ini sudah pada pinter banget gitu loh. Soalnya tadi diajak untuk bagaimana
sih membuat satu usaha kepengurusan sudah jalan. Jadi ini bisa jalan. Kita akan mempelajari dulu untuk menjadi wirausaha itu adalah satu, apa sih wirausaha itu? Untuk mengenal sebagai wirausaha, kita akan tahu tentang wirausaha. Wirausaha atau kewirausahaan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah entrepreneurship, yang secara sederhananya pengertian wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung dengan bentuknya sebuah usaha. Jadi misalkan para sahabat di sini suka bikin sambal, akhirnya bisa jadi usaha sambal. Misalkan lagi suka menjahit, jadi bisa menjadi usaha menjahit. Next, mungkin wirausaha menurut para ahli mungkin tidak perlu karena mereka ini bisa dibaca mungkin nanti di Google ya untuk mempersingkat waktu. Oke, next saja. Karena sekarang pentingnya berwirausasaha. Mengapa sih kita harus berwirausaha? Karena dari Midam FA dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil buah tangan atau pekerjaannya sendiri. Jadi ketika kita tahu bahwa ketika kita mengusahakan sesuatu dengan karya kita, itu adalah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan berpahala untuk diri kita. Makanya kenapa orang wirausaha ini sebenarnya adalah ahli-ahli surga. Jadi wirausaha itu sesuatu yang keren untuk sahabat-sahabat perempuan. Next mungkin Mbak Nancy. Next lagi Mbak, coba. Giat tangguh berwirausaha. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha, kita butuh fokus ya. Fokus itu ada niat, ada tujuan, ada produk yang dipilih. Niat adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang menjadi keniatan kita. Misal nih, berbeda jauh ketika kita hanya berniat kepingin cari duit dan niat untuk beribadah. Kerja untuk beribadah jatuhnya lebih santai. Jatuhnya kita lebih mengarah kepada kenyamanan diri. Karena ketika niatnya beribadah, kita maklum capek, terus pekerjaannya banyak, karena tahu bahwa itu adalah niat ibadah, akhirnya kita akan senang melakukannya. Niat ibadah juga membuat kita nantinya ini menjadi lebih tenang, karena semua ini kita tahu tujuannya adalah satu, untuk Allah apa yang kita kerjakan. Dan itu beda. Boleh nanti dirasakan ketika kita bisa menata niat atau mindset kita, tujuan kita, nanti sahabat-sahabat ini akan bisa merasakan, oh ternyata niatan itu bisa menjadi pola dari wirausaha kita, apakah bisa sukses dan tidak sukses, gitu ya. Nanti boleh bertanya-tanya, ini saya akan mencoba memberikan sedikit aja pengetahuan. Yang kedua ada berani ambil resiko. Berani ambil resiko di sini adalah sahabat perempuan berani action. Ketika sudah ada niat bahwa kepingin usaha lillahi karena Allah, misalkan nih, katanya saya suka bikin sambal, jadi saya mau bikin usaha sambal. Berarti harus cepat-cepat action. Actionnya bagaimana? Oh, berarti sudah mencoba beli sambalnya.
lombok itu ada lombok, ada brambang, ada bawang, terus kita coba bikin sambelnya, kita kemas yang baik gitu. Jadi action, mencoba ditawarkan itu action. Sebab kalau kita hanya bermimpi saja, otomatis itu tidak akan menjadikan gerakan untuk wirausaha itu sendiri. Selanjutnya apa ini, Mi? Gitu. Selanjutnya adalah belajar. Jadi selalu belajar di mana saja, layaknya gelas kosong. Kenapa harus begitu? Karena begini, sahabat perempuan, ketika kita sekeren apapun kita, sehebat apapun kita, secantik apapun kita, pokoknya apalah yang tidak baik kepada kita, sebenarnya masih ada lagi di atas kita. Jadi di atas langit pasti ada langit, itu memang benar. Karena di atas kita pasti ada lagi langit atau orang pandai lagi. Jadi jadilah gelas kosong, di mana gelas kosong ini akan bisa menerima semua ilmu, semua apa yang kita dapat itu untuk menjadikan sesuatu, gelas itu tidak tumpah. Karena kalau kita tidak menjadikan gelas kita kosong, maka ketika dituangin air akan menjadi tumpah dan ilmu itu tidak masuk. Supaya ilmu masuk, ya jadilah gelas kosong. Kalau dulu ayah saya berkata, wis to, nduk dadi wong goblok gitu. Kenapa kok selalu dibilang gitu? Mas yo pinter, wis dadi wong goblok, maca goblok. Kenapa? Karena ketika kamu jadi orang bodoh, kamu akan siap menerima pelajaran dari orang sekitarmu. Ketika kamu menjadi orang yang bodoh, bukan berarti bodoh, tapi kamu siap menampung apapun yang akan orang berikan kepada kamu. Jadi kita di situ akan selalu belajar dari gelas kosong tersebut. Oke. Selanjutnya adalah pantang menyerah. Pantang menyerah adalah salah satu yang memang diharuskan selaku umat Islam ya. Jadi pantang menyerah itu sama dengan tidak putus asa, tidak takut gagal, berani bangkit lagi saat jatuh. Karena apa, bunda-bunda? Sama ketika anak kecil. Kita lihat anak kecil itu yang lagi belajar berjalan. Dia mulai merangkak, mulai belajar berdiri, jatuh ke debu, tapi dia berusaha terus. Bahkan kita juga menolongnya dia kan. Nah, ketika berusaha itulah ini ada semacam aura kepositifan nanti yang akan membantu kita, pasti itu. Jadi jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut jatuh. Ketika Anda akan menjadi seorang yang sukses, Anda akan benar-benar menjadi sukses. Karena sebenarnya percaya atau tidak, saya belajar banyak dari kegagalan. Sampai pada tahap ini, saya selalu berusaha untuk mencari kegagalan, bukan mencari keberhasilan, mencari kegagalan. Kenapa? Karena dengan kegagalan itu, saya jadi tahu, oh misalkan nih, bikin kopi yang enak. Saya mempelajari kegagalannya, bukan kesuksesannya. Jadi saya pelajari gagalnya dulu. Kopi di roasting dengan suhu sekian, jadinya sekian. Kalau sekian, jadinya sekian. Semua orang bilang itu gagal, itu nggak bisa. Justru saya pelajari. Kenapa kok dibilang itu gagal? Dan saya akhirnya tahu. Oh, ternyata gagal itu memang karena suhu yang tidak sama atau suhu dalam roasting yang berbeda itu tidak menjadikan kopi itu sama rasanya, beda rasa. Baik, jadi ketika diseduh pun juga beda rasa. Dan dari situ akhirnya saya mempunyai ilmu yang bisa saya ajarkan bahwa oh ternyata kegagalan itu adalah sesuatu kelebihan yang bisa saya berikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong. Jadi gotong royong adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan. Rasulullah mengajari kita untuk gotong royong. Dan sukses tidak bisa dilakukan sendirian, ibu-ibu. Karena ketika ibu-ibu sukses, jangan pernah berpikir sukses itu adalah karena aku atau karena diriku.
kita butuh orang-orang loh, kita butuh tim loh untuk sukses itu. Karena kalau kita bikin sambal sendiri, jualan sendiri, marketing sendiri, terus nanti coba untuk promosi sendiri, capek jatuhnya. Tetapi ketika kita bikin tim yang solid, mungkin yang bagian pitil-pitil Lombok ini adalah saudara kita. Terus nanti yang bagian sangrai ini adalah tetangga kita. Terus habis gitu nanti yang ngemas ada lagi. Ini sebuah tim, bentukan tim gotong royong. Itu akan menjadi efisiensi kerja. Ataupun kalau misalkan kita sekarang udah gede banget, jadi sekolah perempuan ini punya usaha dari tadi bank sampah ya, uangnya akhirnya disimpan, bukan dikembalikan. Kan bisa tuh habis dikelola, dikumpulin, nanti dijadikan usaha bareng-bareng nih. Sekarang kan lagi musimnya emak-emak dasteran bisa ekspor nih. Nah, ayo sekarang uangnya nggak usah dibagi, uangnya dibikin usaha aja. Jadi nanti usaha itu dibikin bareng-bareng. Itu bisa sebenarnya, dan itu sesuatu yang menarik sekali. Jadi ibu-ibu bisa bikin satu usaha bersama dari uang hasil tersebut, terus gotong royong, ada yang mengerjakan kemasannya, ada yang mengerjakan pemasaran lewat online-nya, ada yang bikin produksinya gitu. Jadi itu nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena sudah ada yang bikin, berarti ada yang ngemas, ada yang memasarkan. Nah, memasarkan ini masuk juga di komunikasi, yaitu promosi. Dan promosi itu apa? Sekarang ini sahabat-sahabat perempuan kan pada sudah melek digital, bangun tidur, anak kecil pegang HP juga sudah bisa. Jadi yuk rame-rame kita manfaatkan WA, sosial media, Facebook yang kita punya adalah untuk belajar promosi apa yang kita punya. Promosi dengan hasil yang kita ada. Sebenarnya seperti itu. Next, Mbak Nancy. Nah, terakhir adalah bonus materi untuk praktek SWOT analisis. Mungkin ini nanti bisa dibagikan ya, Mbak Nancy. Jadi kita untuk menjadikan sebuah usaha dan menjadi usaha yang sukses itu kita nanti akan mencatat ya, apa sih proses bisnis itu yang nanti bisa berhasil, terus aset apa yang dimiliki, pendidikan jaringan. Ini sebenarnya gunanya adalah untuk usaha ke depan ketika usaha itu menjadi besar ya Ibu, tapi dimulai dari sekarang kecil. Jadi Ibu akan coba-coba untuk menuliskan kelebihan produkku ini apa, kekurangan produkku ini apa, harga produkku ini dengan kompetitor itu bagaimana, apakah ada yang kelebihan ini untuk bisa saya menjadikan promosi dari produk saya, ataukah kekurangan saya ini bisa menjadikan satu kelebihan. Contoh nih ya, mungkin saya bisa berbagi sedikit ya sebelum tanya jawab. Coba Mas untuk oke ya, ini mungkin bisa dilihat ya. Ada kopi bubuk. Ini nanti ada 10 ya, 10 produk ini yang bisa dibagi mungkin lewat Bu Iin ya, Bu Iin nanti boleh untuk teman-teman siapa yang dapat saya sediakan 10. Jadi produk kopi ini untuk bunda-bunda ya. Produk kopi ini sebenarnya kopi biasa karena di Gresik kan terkenal dengan kopinya ya. Nah, saya mencoba untuk meng-ATM-kan kopi yang terkenal di Gresik ini untuk bisa dikemas dengan cantik dan akhirnya lolos masuk di Indomaret. Jadi sebenarnya bunda-bunda atau sahabat-sahabat bisa meniru sambal ataupun apapun lah boleh. Jadi nanti produk ini bisa dilihat masuk di Indomaret. Padahal ini produk kopinya kita, produk kopi Gresik, karena Gresik memang terkenal dengan peminat kopinya. Jadi saya mencoba mengangkat kulturnya Gresik yang suka kopi itu ke nasional, dan alhamdulillah menjadi pemenang Festival Kopi 2018 dengan
Dan kopi ini sekarang masuk di Indomaret. Oke, jadi nanti ada souvenir 10 kopi untuk bunda-bunda cantik yang pada semangat. Dan sekarang boleh ada yang bertanya tentang seputar apa sih yang harus dilakukan atau bagaimana, monggo saya kasih kesempatan. Monggo. Atau mungkin 10 penanya terbaik ya. Nanti yang dapat hadiah kopinya yang penanyanya ya. Ya. Bu Ambar nanti yang itu ya. Ya, biar semangat. Ya, saya Biar taruh semangat di Ibu-ibu. saya taruh di kantornya Ibu Ambar, nanti sahabat-sahabat ambil ya kopinya di sana. Boleh? Monggo silakan. Mungkin ada yang bertanya. Bisa cerita, bisa bertanya. Nanti bonusnya dapat kopi giveaway-nya. Ayo monggo Ibu-ibu. Atau mungkin Mi, saya nih kepingin jadi punya usaha UMKM karena di sekitar kita adanya cuman kalau bikin sambal susah, adanya mungkin petai. Nah, monggo silakan mau tanya atau bagaimana sih bikin produk yang bagus, saya bikin keripik, monggo silakan. Ini ibu-ibu sekoper keramat itu ada yang namanya jualan biasanya ikut bazar gitu Bu. Mungkin bisa di-sharingkan ibu-ibu. Bazar Punya itu produk. Kegiatan dinas maksudnya? Di desanya. Ketika ada acara-acara itu biasanya dibazarkan produknya. Jadi ibu-ibu sekoper desa keramat ini sudah punya produk. Monggo bisa cerita ibu-ibu ke Bu Heni. Siapa yang mau cerita angkat tangan dan mic-nya dinyalakan. Atau Halo, mungkin ibu-ibu sering atau cerita monggo. Atau ibu-ibu mungkin nggak kepikiran ya, mungkin ada yang bawa HP di situ, boleh ketik di Google. Ibu ketik di Google aja di situ kopi Bundoranto. Di situ kopi Bundoranto itu bisa masuk satu halaman dengan kopi kapal api. Pernahkah ibu-ibu ini berpikir bahwa oh ternyata ketika saya punya produk, saya bisa terkenal juga loh, bisa masuk di halaman pertama ketika ketik Google, produk saya bisa masuk di sana. Itu sebenarnya bisa dipelajari karena kalau mau Bu Hani, kemasannya bagus untuk desa keramat ini ibu-ibunya ini sangat kreatif sekali. Mereka kebanyakan tiap harinya mengisi di mana kan di sana itu ada tempat seperti pengelupasan dari kepiting, banyak rebon itu loh masa kayak gitu loh, seperti itu. Bahkan mereka ada yang usaha bandeng tanpa duri, ada itu di sana, seperti itu Bu Hani. Ya. Ada Bu. Dalam ada yang bertanya? Ya, monggo yang bertanya silakan. Oh ya, saya jawab dari Bu Ambar ya. Bu Ambar sebenarnya Gresik ini luar biasa, cuman memang mungkin kurang edukasi ya. Jadi kalau misalkan bandeng, sebenarnya kalau kita mau tahu dari Semarang itu ada bandeng Juwana, kebanyakan juga yang setor dari Mengare sebenarnya. Iya, betul. Cuman kan kurang dikelola, mungkin teman-teman kurang edukasi dari sebenarnya bandeng. Ada teman kita namanya Mas Anim, itu juga dari bunga dari Mengare yang sekarang ini sudah mulai bukan nasional lagi, mulai kemarin juga coba kirim tester ke Hong Kong untuk produk abon bandeng. Jadi sebenarnya Mengare ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu mau mengusahakan produknya, sebenarnya bisa banget seperti dibikin abon, karena kalau dibikin abon kan tahan lama. Kalau misalkan nggak mau dibikin abon, ya mungkin di frozen, karena kalau di frozen kirim ke luar kota masih bisa memungkinkan untuk itu.
Atau kalau enggak lagi dibikin semacam nugget gitu. Karena sekarang ini kayak Madura itu Sumenep, kita ini lagi banyak kerjasama juga untuk pendampingan. Di Sumenep itu banyak sekali ikan-ikan itu dibikin bakso ikan, bikin nugget ikan, dan itu prospeknya luar biasa. Jadi kalau yang dari teman-teman Sekoper ini sebenarnya kalau Ami tahu sih kemarin ada jualan sayur-sayur ya, kembang kates apa gitu kan. Ami sering loh beli kembang katesnya itu yang dari apa beringin nanom. Terus ada lagi teman dari bunga itu siapa namanya Mbak Koiria atau apa bikin terasi gitu ya. Itu terus bikin kerupuk. Nah, kerupuknya enak loh. Nah, kerupuknya enak, cuman dikemas yang lebih bagus lagi kemasannya supaya nanti bisa bersaing gitu loh. Kayak yang kopinya Ami ini kan juga Ami bikin ATM ini, jadi mirip dengan kopi kapal api kan, mirip kopi kapal api. Jadi memang sistem ATM. Jadi kalau kerupuk mungkin kerupuk yang terkenal Vina, kita bisa niru-niru sedikit untuk packagingnya supaya menarik, nanti bisa dijual di pasar gitu. Ya mungkin untuk keluarnya itu ya Bu Hani, yang mereka itu sangat kesulitan seperti itu. Nah sebenarnya makanya kenapa tadi saya tahu ibu-ibu Sekoper ini hebat loh, karena pernah saya diundang melihat mereka untuk berkomunikasi dari yang dulunya itu nggak bisa baca terus jadi bisa baca, terus habis itu sekarang punya keterampilan untuk rias manten gitu. Jadi mereka cepat sekali belajar dan ibu-ibu itu memang orang yang paling tangguh di dunia. Ibu itu orang hebat. Melahirkan iya, cari duit iya, harus cantik iya gitu. Jadi saya pikir tepuk tangan dulu deh untuk para wanita. Ayo kita tepuk tangan untuk para wanita kita. Atau mungkin gini deh, kita yel-yel dulu deh, kayaknya kurang semangat ya, coba yel-yel dulu. Ada ibu siapa aja tadi. Kita coba ya, kita yel-yel coba kumpul. Ada ibu ketua-ketua perempuannya ya di sini ya, temennya disuruh kumpul ya bunda-bunda. Kita kumpul sebentar, kita sharing sebentar, yang duduknya jauh-jauh, mungkin bisa diajak sebentar dekat-dekat. Boleh dong ya, yang jauh-jauh untuk dekat, monggo. Saya hitung 1, 2, 3, oke. Ada yang jauh. Oke, kita coba untuk dinyalakan untuk ininya ya, apa mic-nya Mbak Nancy mungkin ya untuk ibu-ibu. Jadi kita coba untuk yel-yel. Karena saya tahu kok ini para perempuan-perempuan hebat. Coba kita sih untuk membahagiakan diri sendiri. Karena ketika kita bisa membahagiakan diri sendiri, aura positif itu bisa masuk pada diri kita dan kita bisa kok jadi orang hebat. Dan kita memang sudah jadi orang hebat. Ayo coba kita bilang, aku perempuan hebat. Ya. Kita coba ya, aku perempuan hebat. Aku perempuan hebat. Nah, ini nanti coba ditirukan jadi aku perempuan hebat. Aku perempuan sukses. Perempuan sukses. Saya kasih contoh ya, sahabat-sahabat perempuan ya. Jadi pegang di dada. Aku perempuan hebat tangan 1. Aku perempuan sukses, ini muncul tangan 2. Nanti kalau aku selalu bahagia berarti kita senyum gitu ya. Kita coba ya. Kita kasih semangat untuk diri kita bahwa kita memang perempuan-perempuan hebat. Yuk kita mulai. Aku perempuan hebat. Aku perempuan sukses. Aku selalu bahagia. Kita ulangi biar nanti hadiahnya ditambah kasih banyak deh. Biar semangat. Yuk dimulai ya. 1, 2, 3. Aku perempuan hebat. Aku perempuan sukses. Nah, aku selalu bahagia. Tepuk tangan.
hafalin ya, bunda-bunda. Ini adalah setiap bangun tidur, usahakan setiap bangun tidur, bunda-bunda ini selalu habis dandan di kaca. Kan pasti cantik tuh, cantik banget. Karena terus nanti bunda-bunda bilang dengan keras banget, aku perempuan hebat. Aku perempuan sukses, aku bahagia. Supaya ibu-ibu nanti menjadi aura alam ini membantu untuk menjadi benar-benar orang yang bahagia, orang sukses, dan orang hebat. Gitu. Coba lakukan setiap pagi, dan nanti kalau ketemu lagi, saya yakin. Kalau sekarang saya yang jadi pembicara, nanti jenengan-jenengan yang jadi pembicara untuk memberikan semangat, motivasi kepada teman-teman yang lain bahwa kita memang perempuan hebat dan jangan pernah menjadi orang biasa. Jadilah orang hebat karena orang hebat itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kan gitu. Mungkin ada pertanyaan seputar usaha lagi. Dan coba untuk semangat, coba mungkin ada keluh kesah apa, boleh disampaikan Bunda-bunda cantik. Aku perempuan perempuan hebat, perempuan. Nah, itu sudah bilang ayo perempuan hebat. Ada yang ditanyakan lagi? Ayo ibu-ibu. Boleh tanya loh. Mungkin Ami, saya nih nggak bisa masak, saya nggak mau usaha, bingung. Pusing kepala saya kalau mau usaha itu. Saya sukanya belanja aja deh, enak kalau belanja. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu biasanya? Sebenarnya belanja itu juga satu kelebihan loh. Belanja adalah satu kelebihan. Di mana coba yang suka belanja berarti tahu harga di masing-masing toko, ya kan? Terus yang suka belanja biasanya selalu pakai baju atau apapun yang dia beli untuk dipamerkan ke temennya. Nah, itu adalah salah satu hal positif, mungkin negatif, tapi itu juga merupakan satu hal positif. Ketika Ibu suka belanja, berarti Ibu hafal harga di toko satu, di toko yang lainnya, berarti tahu toko termurah. Berarti nanti kalau mau jualan, jualan apa yang disukai itu tadi. Aku sukanya belanja, jadi aku suka beli baju, bajunya dipakai, dibilang ke temennya, loh beli di mana? Kok bagus? Ada deh, beli di saya. Nah itu sudah bisa jadi usaha sebenarnya. Mau disadari dan tidak disadari sebenarnya hal sepele itu bisa diusahakan untuk menjadi usaha. Gitu. Ada yang lain mungkin sekedar contoh tadi mungkin ada Bu. Bu Eni mungkin saya nggak suka ini, ada yang ini. Boleh, itu bisa jadi usaha benar. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu? Nggak ada? Atau memang sudah jadi pengusaha hebat semua ya di sini? Sudah ada usaha. Bu Nawaroh ini. Kelihatannya semangat banget. Bu Nawaroh, coba. Usahanya apa nih Bu Nawaroh? Jualan donat. Kue. Jualan kue. Wah, hebat dong bikin kue-kue. Donat. Ada pesanan donat. Nah, bisa dikemas dengan, saya nggak bawa ya hari ini ya Bu? Ya, nggak bawa Bu. Oh. Sekolah mulai dari jam 8 bawa. Oh iya. Gak apa-apa wes, berarti ini nanti Bu Munawaro dicatat dapat kopi ya, ambil di Bu Ambar ya. Saya kasih kopi, ada bonus tambahan kunyit asem. Nih. Terima kasih. Bu Munawaro dapat 2 ya ini ya. Ada kopi sama kunyit asem. Jadi kunyit asemnya ini sengaja dibikin serbuk ya, ibu-ibu, karena kalau dibikin serbuk hadiah semua Bu, kopinya. Salam. Yang dapat hadiah kopinya semua. Ya nggak ada yang tanya, semua udah pinter ya. Saya malu nanti ngasihnya, kan hebat. Kalau yang bertanya nanti didapat. Kita kan sharing. Bu Munawaro tadi punya usaha donat, keren ya. Siapa tahu nanti saya diundang ke sana, saya bisa cicipin. Donat itu jualan dengan cantik ya. Coba dititipkan di Indomaret Bu Munawaro untuk donatnya.
Karena untuk makanan seperti itu bisa diterima loh di Indomaret. Bisa menghubungi ini Bu Lurah, nanti saya kasih tahu namanya. Mungkin bisa menghubungi beliau. Karena untuk makanan-makanan basah di Indomaret itu dikoordinir sama Bu Lurah Benjeng kalau nggak salah. Jadi Bu Lurah Benjeng ini mengelola usaha-usaha kue basah yang bisa masuk ke Indomaret. Jadi Bu Munawaroh boleh catat, nanti saya kasih. Bu Munawaroh nomor teleponnya berapa ya Bun ya? Supaya nanti saya kasih tahu untuk bisa. Bentar Bu. Yang punya HP aja nggak apa loh Bu, apalagi kita. Oh, tidak apa sudah Bu. Nggak apa. Ya. Bu Munawaroh, siapa tahu nanti produknya masuk ke Indomaret ya Bu ya. Dicoba ya. Bu, nomor HP-nya 087. 087. Bentar. 087. 4945. 4945. Berapa? 9364. Saya ulangi ya Bu Munawaroh ya. 087. 45. Oh, 085. 085 49. Oh, 749 45. Coba sih pelan-pelan. 857, Bu. 085 7 ya. 085 7 49 45 93 9364. Ah, ya betul. Oke. Ditunggu ya. Nanti saya kasih nama Bu Lurah Benjeng untuk semoga produknya bisa masuk ke Indomaret. Karena lumayan Bu, langsung dibayar kok. Hari ini Ibu setor, besok kalau bisa masuk kurasi. Memang dikurasi ya Bun. Jadi donatnya nanti dikemas yang cantik, dikasih plastik yang bagus, dikasih ditempelin Munawaroh Bakery. Tidak ada. Kenapa? Dikasih kan bagus, nanti dikasih Munawaroh Bakery gitu, dicoba untuk itu. Karena ada produk-produk teman-teman UMKM yang kue basah bisa masuk di sana. Hari ini setor, besok udah bisa diambil uangnya. Ada lagi mungkin yang bisa saya bantu ini untuk bunda-bunda? Atau mungkin ada keluhan di luar usaha, nggak apa-apa, coba mungkin ada apa gitu, monggo silakan sharing-sharing. Ada ibu-ibu yang punya usaha. Nah ini Bu Umu Khairah, kelompoknya Bu Umu Khairah. Silakan Bu. Ya, Bu, gimana caranya Apa? menjadi buat kerupuk itu lebih baik di masa pandemi kayak gini, Bu? Tadinya saya jual saya oke. Coba-coba diulangi, Bunda. Nek sana. Mbak Nancy bisa dibantu saya pertanyaannya beliau karena mendengung di sini. Apa ya? Bu Umu Khairah, halo, Bu Umu Khairah, yang ada di Zoom-nya Bu Umu Khairah tadi, bisa diulang pertanyaannya, Bu? Gimana caranya, Bu? Di masa pandemi Didekatkan suaranya biar jelas. Gimana caranya untuk menjadi marketing yang baik di masa pandemi kayak gini, Bu? Tadi saya pandemi jualan kerupuk ke Surabaya. Sekarang ada pandemi jadi nggak jualan, Bu. Iya, Bu siapa nanti dapat hadiah juga ya? Bu siapa tadi Mbak Nancy namanya, saya bantu. Bu siapa? Ibu Yuli. Oh, Bu Yuli. Iya.
Bu Yuli, bagaimana nih? Sekarang ini kan lagi masa pandemi, biasanya bisa jualan di Surabaya. Sekarang jalannya memang pada ditutup ya. Sebenarnya gini, Bu Yuli, semua orang mengalami hal yang sama ketika sekarang ini pandemi. Tetapi ini sebenarnya kita bisa mengusahakan ada dengan teman. Makanya tadi ada gotong royong ya, tadi saya bilang. Gotong royong itu adalah jaringan pertemanan. Ketika ibu punya teman banyak, ibu akan coba untuk apa namanya membagi dengan teman lain. Misalkan ada promo. Kalau biasanya jualan 1 kilo harganya 30.000. Sekarang 1 kilo 30.000, beli 2 harusnya 60.000, jadinya cuma 55.000. Itu bisa. Atau dikemas lebih kecil-kecil lagi. Karena kalau dikemas lebih kecil kan orangnya kalau 30 sekarang ini pandemi kan kerjaan susah juga kan. Jadi mungkin dikemas agak lebih kecil, jadi ditawarkan lebih murah, mungkin di 10 ribuan gitu. Atau lagi digoreng. Karena kalau digoreng ini biasanya lebih mudah untuk lakunya, dimasukkan di WA. Jadi belajar bikin WA akun untuk jualan. Jadi maksudnya gini, WA itu memang terhubung bahwasanya nanti yang setiap memunguti ibu itu terhubung dengan usahanya ibu, jadi tahu. Atau dimasukkan di status. Saya biasanya dulu suka pagi-pagi itu sebelum kopi saya terkenal, saya masukin di status. Minum kopi sedap pagi ini, kopi saya gitu. Dari promosi tidak langsung. Karena yang melihat status kita banyak bunda-bunda. Ayo coba dicek di HP-nya masing-masing. Status itu adalah suatu hal yang efisien sekali untuk melakukan promosi. Sadar atau tidak sadar, teman kita tuh lihat status kita. Jadi ketika status ditaruh di status, kita ini teman-teman jualan kerupuk model masa kini. Nggak punya HP, Bu. Jadi nggak bisa lihat status. Oh, nggak punya HP. Kalau nggak punya HP, jadi nggak bisa lihat status, Bu. Oh, nggak punya HP, nggak bisa bikin status. Anaknya juga nggak punya kah? Anaknya punya anaknya. Nah, kalau punya anak, anaknya dipanggil. Nak, minta tolong deh. Sekarang kita kan lagi pandemi. Yuk kita bersatu, coba tawarin. Ini tak kemas dengan baik. Kerupuknya kasih nama kerupuk apa. Dia sudah bikin nama gitu. Saya juga kapan-kapan datang ya ke kedai saya. Saya juga kolaborasi dengan anak saya bahwa tolong dong Dek, adik yang bikin namanya supaya dia berani tampil gitu. Adik yang bikin, terus Abi yang bikin kan kopinya, dia bikin mereknya. Kita coba kolaborasi dan mungkin ini bisa, dan ini efektif karena teman-teman kita ini banyak yang kolaborasi dengan anak-anak sekarang pandai ya bunda-bunda. Mereka punya WA banyak, punya chat banyak, punya Facebook, punya IG. Itu bisa buat jualan untuk ke teman-temannya. Jadi bagaimana sekarang kita sebagai ibu merayu anak kita mau untuk membantu kita. Ayo nak, kita tolongin mama, emak, ibu, bunda, ami gitu kan. Ini bikin produk supaya nanti jualan. Bagi berapa persen untuk mereka. Mungkin ini kelihatan apa ya, kok jualan anaknya dibagi. Tapi ini efisien, Bun. Benar-benar efisien coba. Ketika kita jualan ini, jualannya 10.000, nanti kamu dapatnya 2.000, 8.000 kasih ke ibu, 2.000 untuk dirimu. Itu banyak yang mau mengerjakan. Bahkan anak mahasiswa sampai sekarang saya mengajari mereka berusaha untuk mau berani wirausaha gitu. Ada anak ITS, ada anak Ubara. Itu saya kasih bahan ini untuk membantu mereka di marketplace, jadi masuk Shopee, masuk Tokopedia, masuk di WA, mereka dapat berapa persen dari apa yang mereka inginkan. Dan saya tidak membatasi malah. Pokoknya saya bikin sekian, coba kalian kelola sekian. Gitu. Itu pun berlaku untuk anak-anak. Itu bisa insya Allah. Asalkan gini, jangan pantang menyerah. Karena ketika kita action, kita pantang menyerah, kita ikhtiar, Allah itu nggak tidur, ibu-ibu. Allah itu melihat usaha hambanya. Ketika hambanya bergerak terus, menawarkan terus, insya Allah pasti nyantol. Nggak mungkin nggak nyantol. Ibu ke temen, bawa kerupuknya.
bawa apa Jeng atau bawa apa Mbak Yuli? Kerupukku di Surabaya nggak laku ini. Sekarang aku mau ke sini main-main, siapa tahu mau butuh daripada beli kerupuk, goreng kerupuk sendiri. Nah, akhirnya bisa. Ya karena memang masa pandemi ini masa yang sulit, satu-satunya adalah dengan jalan jaringan gotong royong antar teman. Makanya ketika ada teman menawarkan barang walaupun mahal, ayo kita coba untuk membeli walaupun dalam porsi yang sedikit ya, tidak porsi yang banyak, tapi itu membantu perputaran perekonomian mereka. Dan salah satu yang sekarang ini memang benar-benar luar biasa membantu adalah online. Jadi anak-anaknya diajak bersatu untuk online. Online itu luar biasa banget karena di rumah akhirnya ya cuman jari-jarinya yang bergerak untuk online sebelum masuk ke pasar itu. Seperti itu. Yang sering-sering ya bilang ke anaknya, ini nak coba ditawarin di WA-nya gitu, di grup gitu. Itu bisa membantu. Monggo. Saya ucapkan terima kasih Bu atas edukasinya. Oh iya Mbak Yuli. Kapan-kapan nggak apa-apa deh. Coba Ami kerupuknya kerupuk apa ini Mbak Yuli? Ikan dari laut Bu. Kerupuk ini ya, apa namanya? Kayus itu, bukan? Ikan. Kertem. Oh, ada lagi Ikan. nama ikan apa? Ikan apa Mbak Yuli? Lomo Bu. Bentuknya kerupuknya gimana itu? Rasanya? Oh, beda dengan ini ya, beda dengan yang rasa kerupuk payus. Beda Bu. Enak mana kira-kira? Atau hampir sama? Payus dari tambak itu mahal. Kalau dari laut agak murah. Kayak yang dibikin asinan itu loh Bu. Ikan asin. Berapa sekilonya kalau di situ? Ya 30. Sayang ya nggak bawa. Atau gini, dibentuk bulat atau yang ada hiasannya kan kalau di daerah bunga itu kan ada yang kerupuk dihias-hias itu ya kayak ada merah, kuning, terus bentuk kayak semangka. Ya, bisa kayak gitu, digitukan juga bisa Bu. Ada yang polosan. Nah itu yang di Malaysia laris loh Bunda, kerupuk hias itu. Saya pernah ya itu tadi ke Bu Khoiriyah saya itu. Kenal sama Bu Khoiriyah ya daerah bunga itu. Saya pernah di sana itu. Itu kerupuk itu banyak diminati di luar sebenarnya. Cuman kalau yang kemarin pesen itu nggak ada ikannya. Nah, kalau sekarang ada ikannya bagus banget. Caranya gimana kalau saya mau pesen ke penjenengan di Mbak Yuli? Ya, Mungkin gini, mungkin maksud saya pesen, terus nanti saya testerkan ke mungkin ada teman-teman yang suka dengan rasanya gitu. Karena saya kan belum pernah nyoba ini. Saya butuh tahu dulu testernya. Caranya gimana? Saya mesti transfer ke Mbak Yuli atau bagaimana caranya supaya bisa beli produknya Mbak Yuli? Ya nggak banyak-banyak sih 2 kilo dulu gitu. Supaya nanti saya bikin. Nggak punya rekening tuh Bu. Terus caranya gimana ini agar saya bisa? Caranya gimana kira-kira? Ada solusi nih? Lewat Mbak Tri, lewat Bu Tri itu, Bu Tri Rahmayawati. Bu Tri mana ini Bu Tri ya? Bu Tri Ya, yang sebagai fasilitator Bu, fasilitatornya sekolah perempuan Bu Tri itu tuh. Oh gitu, berarti lewat Bu Ambar ya saya ya nanti ya? Bisa nanti saya sampaikan. Ya. Oke, Mbak Yuli, berarti saya punya janji kerupuknya ya. Kerupuknya 2 kilo ya Mbak Yuli ya. Coba nanti saya bantu untuk pasarkan ya. Saya tanya dulu ya Mbak Yuli ya. Moga-moga aja nanti ada yang suka. Bismillah. Kalau enggak kita coba nanti direview lagi supaya rasanya lebih yang disukai kan konsumen. Karena gini, kadang kita bikin sesuatu. Ini kayak Ami nih, bikin aja kunyit asem. Nah, kunyit asemnya Ami ini bikin kunyit asem kemarin itu yang pakai botol. Ternyata banyak sekali orang yang kalau bikin kunyit asem botol susah. Kirim ke luar pulau gitu. Jadi mintanya kunyit asem yang serbuk. Jadi kita harus ngikutin apa kemauan dari konsumen.
Jadi kalau misalkan Mbak Yuli nanti, oh kurang asin, kurang ini ya, nanti mungkin akan diperbaiki untuk mengikuti selera konsumen gitu ya Mbak Yuli ya. Nggak apa-apa Oke. kan ya? Oke. Mana Bu? Ada jenis. Ada Dalam? yang kayak kipasan, terus bulat biasa. Oh gitu. Monggo, yang paling kira-kira paling the best-nya deh. Saya pesen Kalau 2 kilo, yang paling the best aja deh pokoknya. yang kipasan itu Bu 100 biji-bijian Bu. Itu 100 biji itu 50.000. Yang kipasan namanya ya? Ya. Kipasan. Kipasan 50.000. Terus yang tadi 30.000 ya. Berarti saya harus kasih 80.000 ya. Oke. Oke. Bismillah. Nanti coba bikin yang enak ya, Bu Yuli, supaya nanti ketika diteskan ada yang tertarik untuk kerupuk Bu Yuli. Mungkin ada yang lain untuk sahabat-sahabat perempuan yang lain, mungkin untuk usahanya kayaknya punya. Bu Yuli dapat apa, Bu? Bu Yuli dapat kopi ya, Bu Yuli ya. Bu Yuli dapat kopi. Makasih. Nanti dapat kopi. Ya. Nanti Bu Ambar yang ngatur deh, pokoknya ada 10 kopi, terus ada ini kunyit asem, nanti boleh dibagi monggo. Oke, terima kasih sebelumnya. Ada lagi yang bertanya ini, masih 8 kopi, boleh? Ayo ibu-ibu, bisa cerita. Ini ibu-ibu yang sudah punya usaha, coba angkat tangan. Yang sudah punya usaha. Ada Bu Putri. Terus ini yang di kelompoknya Bu Munawaro. Siapa ini yang mengacungkan tangan? Selain Bu Munawaro tadi. Tonggolan, Bu. Kebanyakan kerupuk ya ini Mbak Nancy atau ada Tonggolan, yang lain? kerupuk. Banyak kan membuat kerupuk, Bu. Tapi SOP-nya sama enggak buat kerupuknya? Maksudnya SOP ini nih standar untuk olahan kerupuknya. Apakah sudah disamakan bahannya, sudah disamakan satu desa, misalkan gini, oh tepungnya 1 kilo, ikannya 1/2 kilo, nanti terus garamnya berapa, itu sudah sama semua? Tidak, karena kalau tidak sama otomatis kan, oh yang ini rasanya keasinan, atau yang ini pas, atau yang ini sudah enak gitu. Kenapa sih Ami nanya gini? Sebenarnya kalau mau gotong royong dan bersatu, bikin yang sama, satu desa atau satu kampung ini bikin yang sama. Keunggulannya adalah apa? Ketika bikin yang sama, produknya sama, rasanya sama, itu nanti ketika ada penjualan, ada pemesanan besar, itu bisa dibagi semua. Sebenarnya itu. Jadi bukan kalau dapat pesanan ya satu orang itu aja yang terima, tidak. Jadi kan ada Ibu Ketua kan di sini ya, sudah disusun ketuanya. Jadi nanti kalau ada pesanan ya Ibu Ketua itu yang membagi. Miram, ada permintaan 50 kilo, jadi dibagi berapa orang, ngerjain berapa kiloan. Itu sebenarnya efektif banget, itu bagus itu karena nanti trader yang pesan pun enak karena SOP-nya udah sama, rasanya udah sama. Coba bisa dibikin seperti itu, bagus sebenarnya Ibu-ibu. Ibu. Dalam. Inji. Ada yang mau bertanya? Tadi ada yang panggil Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya dari kelompoknya Bu Yuli, tapi internetnya kurang bagus mungkin Bu. Produk yang ada di keran. Dia tidak sesuai dengan SOP. Dan mereka tidak mau kalau tidak yang di yang di Sedayu itu kan di sini tidak. HP saya lagi lowbat, masih dicas. Ini pakai HP lain. Ya, gimana? Jadi internetnya kurang bagus. Jadi untuk produk yang ada di Desa Keramat
itu tidak sesuai SOP karena antara orang yang tidak satu sesuai dan SOP. lainnya itu rasanya beda, juga harganya beda. Jadi kalau ada pesanan yang banyak, tidak bisa memberikan pesanan. Gimana caranya untuk bisa diberikan pelatihan di sini agar sama-sama dengan satu standar. Terima kasih. Oh, ya dari Bu siapa ini tadi ya? Bagus banget. Dari Putri. Putri. Oh, yang ketua tadi ya, Bu Ketua. Bener, memang jadi Bu Ketua keren banget. Iya, Putri ya. Kalau untuk pemberian pelatihan ini adalah kewenangannya dari ini dinas memang. Bu Ambar mungkin. Mungkin begini Bu Ambar, sharing. Dibikin khusus kelompok yang ini aja, kelompoknya Putri, kan ada berapa orang ini yang di bank sampah. Jadi khusus untuk kelompoknya Putri adalah dibikinkan pelatihan yang SOP-nya sama. Jadi gunanya adalah ketika nanti ada pemesanan ya mereka. Jadi difokuskan untuk berapa orang. Putri ini ada berapa orang sih Putri anggotanya ini yang di bank sampah ini panjenengan? Saya ada di berapa ini? Nggih. Ada 6 orang. 6 orang ini kan bisa jadi kelompok usaha bareng ya? Nggih. 6 orang. Kalau 6 orang aja sih sebenarnya bisa. Oke, Putri. Saya akan usahakan tapi tidak janji ya. Dalam artian gini, apakah 6 orang ini solid? Bisa dipimpin oleh Ibu untuk menjadi satu kelompok. Ini ya Putri. Jadi maksudnya gini, 6 orang ini ada di bawah jenengan, dikoordinir, nanti seupakaian untuk bisa belajar biar sama gitu ya. Terus nanti diajari bagaimana memasarkan produk ini secara online. Dari 6 orang ini yang punya HP itu siapa? Atau yang suka online siapa? Karena nanti akan coba untuk diberi semacam pelatihan untuk online gitu. Gini. Siapa kira-kira? Kira-kira siapa ada? Rata-rata punya HP semua. Iya. Jadi berarti nanti kalau bisa dibagi. Kalau misal nanti diadakan pelatihan bisa dihandle oleh siapa ya? Oh, berarti yang satu ini ya, satu grup yang dari bank sampah itu ya? Oke. Berarti saya punya janji ini ya. Bu Hani, dalam. Iya, sedikit masukan saja. Sebenarnya gini, kalau seperti desa Keramat ini minta diadakan pelatihan seperti itu, sebenarnya di anggaran dari Dinas KPPP ini hanya untuk pembelajaran seperti itu, Bu. Jadi untuk tahun ini tuh hanya 2 kali pembelajaran. Insya Allah tahun depan nanti kita rencanakan itu. Jadi kemarin ada pengurangan untuk menentukan seperti itu, Bu Hani. Jadi kita harapkan selain dari anggaran dari Dinas KPPP atau dari APBD, desa itu sebenarnya mengalokasikan, Bu Hani, untuk sekolah perempuan. Karena memang di masa pandemi ini banyak yang mereka kepala desa alihkan untuk membantu anggaran tersebut untuk membantu masyarakat di wilayah tersebut. Jadi mereka vakum, rata-rata vakum. 2 tahun ini mereka tuh vakum, Bu Hani. Jadi ya alhamdulillah ya masih ada pencerahan dari Dinas KPP ini seperti ini, Bu Hani. Seperti itu. Iya, Bu Ambar. Ini jadi gini, saya cuma melihat ini tadi. Kenapa ya suaranya jadi? Oh ya udah. Gini, saya hanya melihat dari Bu Yuli sama Bu Tri tadi, maksud saya
saya akan upayakan membantu karena ada banyak teman-teman, saya kan ada pendampingan juga. Jadi saya akan coba upayakan dengan teman-teman, dengan tim, siapa tahu mereka tergerak hatinya untuk mau membantu. Jadi kita akan berikan pelatihan, walaupun tetap nanti ada pendampingan dari panjenengan, tapi murni nanti dari kita usahakan untuk ibu-ibu kreatif ini yang ada di Sekoper ini, karena mungkin kalau ada percontohan mungkin 6 ini mau solid, makanya saya tadi tanya apakah mau solid, mau belajar gitu, karena kalau memang benar-benar mau, saya akan berusaha untuk bantu semaksimal mungkin, termasuk nanti bagaimana belajar cara online, masukkan ke marketplace-nya gitu, akan dibantu seperti itu. Tapi kalau maunya apa, setengah apa gogrok asem gitu, ya susah juga. Makanya saya tadi tanya Bu Tri apakah sanggup ketika nanti diajari online pun terus memasarkan produknya untuk ke online. Ya kita akan mencoba masukkan ke Tokopedia, Shopee. Mungkin saya akan coba luangkan waktu 3-4 hari nanti di Kabupaten Gresik ini ada 17 sekolah perempuan. Kayaknya ada ini ya Mbak Nancy apa? Jaringan internetnya ya mungkin. Iya kayaknya. Enggak. Boleh diulangi Bu Ambar? Iya, trouble. Oh. Di Kabupaten Gresik di Kabupaten iya. Jadi kalau Bu Hani kalau mengajak teman-teman dari sekolah perempuan ya kalau bisa sih semua 17 desa itu. Waduh. Ya, tapi perwakilan tentunya diambil yang kan di tiap desa itu ada fasilitator. Jadi fasilitator ini sebagai pendamping dari ibu-ibu di desa tersebut. Jadi bisa diambil yang enggak semua sih. Paling tidak 17 desa ini diikut sertakan gitu loh Bu maksudnya. Winter. Ya Bu Ambar ini jago bener, wes. Kenapa nggak jadi marketing aja deh Bu? Belum mengarah ke sana. Ya? Saya kan masih perlu belajar Bu Hani. Oke deh, nanti saya coba usahakan ya. Iya. Usahakan, kasihan Bu Hani di masa pandemi ini 2 tahun mereka itu vakum. Tapi Bu Ambar bisa jamin nanti jenengan sebagai tim apa ya, tim pengamat atau tim ahli. Insya Allah. Makanya gini, saya akan mencoba mengajak mereka belajar tentang bagaimana online. Mereka bisa masuk ke pasar online, ya kan? Cuman harus dilaksanakan. Takutnya kalau kita sudah ngajarin terus nggak dilaksanakan kan jadinya kalau orang Jawa bilang gitu. Tapi kebanyakan mereka itu ya berhentinya itu untuk jaringan pemasarannya itu loh Bu Hani. Mereka itu kesulitannya seperti itu. Saya itu bersandar ke siapa? Saya sudah berusaha mempunyai produk, tapi nggak bisa keluar. Apalagi di masa pandemik seperti ini, seperti itu Bu Hani. Kayaknya di 17 desa ini ibu-ibunya sangat kreatif. Seperti itu. Berarti sekarang lebih dikerucutkan ya. Produknya biar itu saja tapi lebih fokus ke pemasaran berarti gitu ya. Iya betul. Iya betul seperti itu. Oke, berarti 17 desa itu 17 orang berarti ya Bu ya. Nah, enggak. Banyak Bu Hani. Satu desa itu di sekitar ada 30 sampai 40 peserta. Satu desa. Ini 17 desa termasuk Bawean seperti itu. Kalau Bawean saya udah pernah ke sana sih, bagus banget sebenarnya. Ini sekarang lagi kerjasama dengan STIT. Jadi STIT lagi mencoba untuk membantu karena ada pemberdayaan masyarakat untuk KKN. Kebetulan saya juga diajak kerjasama. Makanya dengan Bu Kosiah kemarin juga tahu Bu Ida juga. Jadi Bawean lumayan sudah produk-produk Bawean sudah lumayan. Rata-rata teman-teman itu usahanya beda-beda Bu Hani.
kan yang di wilayah Pringinanom itu ada mereka yang buat jamu, ada yang buat lento seperti itu. Ya, Atau cuman berarti gini pemasarannya aja. di lingkungan saja itu. Atau gini aja deh. Kalau online memang susah ya, soalnya kalau mau masuk ke marketplace kan harus praktek langsung ya. Mungkin lewat online ya harus dicari ibu-ibu yang ini, yang milenial. Jadi Mewakili ya, tiap desa ya, mewakili. ya. Mewakili Jadi itu. ini saya memberanikan diri berjanji deh kalau begitu, kalau untuk ini. Untuk online berarti Mas coba ya kok ada. Jadi untuk online-nya mungkin online untuk ke marketplace saya akan coba rundingkan. Berarti ada perwakilan dari masing-masing itu kita adakan, tapi saya minta perwakilannya yang nggak gaptek, bisa online, semangat. Jadi nanti bisa bikin toko di marketplace untuk menjualkan produknya sendiri dan produk teman-temannya. Itu mungkin itu solusi sementara nih. Iya. Kita akan coba seperti itu. Beri saya waktu 1 minggu, Bu Ambar, untuk koordinasi. Moga-moga nanti 1 minggu ini saya bisa kasih jawaban dan semoga ini bisa terrealisasi. Jadi saya juga mohon doanya ya ibu-ibu ya. Saya mohon doa. Semoga ini nanti bisa terrealisasi. Saya minta bantuan untuk teman-temannya yang lain untuk bisa online. Ya. Oke, berarti ditutup dengan doa semoga bisa belajar online untuk teman-teman di 17 desa dengan perwakilannya. Dan yuk kita semangat lagi seperti yang tadi, bahwa aku perempuan hebat, aku perempuan sukses, aku selalu bahagia. Gimana? Kita ulangi ya untuk ini. Acaranya masih banyak atau udah habis selesai nih, Mbak Nancy? Mbak Nancy? Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi nih, Mbak Nancy? Ya, Ibu-ibu, apakah ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Putri. Monggo Putri. Oh iya, monggo Putri. Halo, masuk, Mbak. Masih mute, Putri. Lupa sampai nggak kebuka. Ya, Masih halo. adzan. Mohon maaf masih ada adzan, jadi nggak kedengaran. Oh iya, di sini belum. Nggih. Sampun Ibu. Matur suwun. Ini apa namanya untuk tadi yang pertanyaan saya, terima kasih sudah ada respon dari Bu Hani. Saya juga berharap seperti Bu Ambar untuk semua Faskoms yang ada di Kabupaten Gresik bisa mengikuti pelatihan. Jadi bisa ilmunya merata se-Kabupaten Gresik dan nantinya akan digetuk tularkan kepada anggota Skoper yang ada di Kabupaten Gresik. Itu Bu. Jadi saya nanti juga minta nomor HP-nya Bu Hani nggih. Jangan lupa. Ini monggo. Nomor saya mungkin bisa dicatat di Nggih, tak catatin Bu. 081 Nggih. 231 231 22 22 8322. Berapa Bu? 081 231 22 8322.
Ya. Sampun Bu Hani. Ya, boleh panggil Bu Hani, boleh panggil Ami ya. Jadi nggak usah. Oh, Bu Ami, nggih. Ya. Siap. Jadi Bu Tri nanti tolong dipersiapkan tim, maksudnya gini, yang belajar di sini paling tidak punya HP yang 2 RAM. Kenapa harus 2 RAM? Karena kita akan persiapkan foto produknya. Jadi harus untuk masuk ke marketplace online, baik Tokopedia, Shopee, Lasa, Bukalapak itu harus disiapkan foto, dan foto itu nggak bisa foto biasa, memang harus foto yang bagus, dan untuk uploadnya itu butuh RAM yang besar memang karena agar bagus hasilnya. Ya. Jadi mungkin sudah bisa dipersiapkan dengan teman-teman. Saya akan coba bismillahirrahmanirrahim 1 minggu ini agar itu bisa nantinya terrealisasi. Tapi juga harus dipersiapkan mental. 2 adalah timnya, 3 adalah HP yang minimal 2 RAM karena untuk mengupload barang-barang produk-produk bunda-bunda terkasih tercinta ini. Terus habis itu juga timnya ini harus rajin. Ketika dia sudah mulai upload, berarti dia sudah harus aktif. Nanti kalau ada pertanyaan dijawab. Mungkin yang bisa saya sedikit berbagi, ketika memasuki pasar online, ketika ada pertanyaan barangnya harganya berapa, komposisinya apa, kalau tidak cepat dijawab, itu nanti konsumennya pada lari akhirnya. Jadi memang harus tim, ada yang khusus untuk pegang penjualannya supaya ketika ada pertanyaan bisa jawab. Itu harus, karena kalau itu sudah nanti penjualannya akan berjalan dengan cepat gitu. Mungkin itu sekedar tips-tips sebelum nantinya benar-benar terjun ke pasar online gitu. Karena memang pasar online itu harus kita bersaingnya adalah bersaing cepat untuk menangkap konsumen sekecil apapun pertanyaan. Kadang ada yang PHP udah nanya harganya sekian terus ini sekian, barangnya apa aja, komposisinya apa. Coba nanya aja, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin dengan begitu nanti ada lagi yang bertanya dan akhirnya deal. Kalau kita sering rajin, ya pasti deal akhirnya. Ada aja. Ya, kemarin itu kopi kita bisa sampai 50 pack dalam sehari kayak gitu ya. Pokoknya rajin aja. Kalau semua rajin ya bisa. Jadi memang harus ada tim gitu ya untuk bunda-bunda super hebat yang ada di Skoper ya. Terima kasih. Ya, Mbak Tri, mungkin ada lagi? Terima kasih Bu Heni. Sedikit ada pertanyaan. Mau masuk marketplace itu apakah ada perizinan terkait produknya Bu? Jika itu produknya makanan. Untuk produk memang minimal ada PIRT ya, karena PIRT ini adalah standar untuk perizinan kita. Standar ini sebenarnya juga untuk melindungi konsumen, di mana konsumen ini nanti akhirnya tahu dan percaya bahwa produk yang kita punya ini adalah produk yang sudah melalui uji klinis kesehatan. Jadi minimal pakai PIRT dulu. Nanti kalau sudah meningkat, boleh ke halal, boleh ke BPOM. Dan itu free. Kabupaten Gresik sekarang lagi memberikan perizinan gratis. Jadi Bupati Pak Yandi Kusyandi ini kemarin memberikan fasilitas untuk perizinan kepada UMKM, dipermudah. Jadi monggo silakan merapat ke Dinas Kesehatan. Di sana nanti ada penyuluhan tentang PIRT. Setelah mendapatkan sertifikat penyuluhan, kita ajukan untuk pengajuan PIRT. Begitu prosedurnya. Baik. Terima kasih Bu Heni. Jadi ibu-ibu bisa dapat wawasan baru jika ingin mengembangkan usahanya, karena eman-eman jika usahanya ibu-ibu yang sudah punya produk tidak bisa dipasarkan gitu Bu Heni. Atau mungkin bisa lihat di AMI podcast ya.
Ami membantu beberapa produk teman-teman yang dulunya bikin produk bumbu gitu, jadi dia terus ada bikin sambal itu. Nah, itu lumayan sekarang. Produk bumbu itu bisa 1.000. Sekarang juga banyak pesanan, ada 1.000, ada 100, ada 500, pokoknya pesanannya mengalir. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti seperti itu, nih, supaya nantinya bisa tahu. Yang jelas gini, untuk suatu produk atau usaha, kita wajib tahu apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, supaya nanti kita itu bisa. Kalau kekurangan berarti itu harus nanti diperbaiki. Kalau ada kelebihan, kita lihat kompetitor lagi, pasti juga punya kelebihan supaya kita nanti tahu. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah ada pada kita, karena ketika kita sudah puas, kita stuck di situ. Kita akan terus belajar, karena hidup memang harus belajar. Jadi, sekarang kopinya sama kayak Ami, kopinya dulu packagingnya nggak seperti itu. Iya, karena saya harus belajar, terus belajar melihat market, melihat pasar, untuk bisa akhirnya ya mengembangkan diri. Jadi Ibu juga gitu, kalau dulu Pak plastik biasa, sekarang di packaging pakai pouch, mungkin pakai pouch udah dikasih stiker yang bagus, sudah dikasih izinnya PIRT, berarti kalau pouchnya dulu plastik ada stiker kecil, sekarang jadi stiker besar, terus dirubah lagi menjadi pouch yang sudah pakai warna-warni bagus, stikernya bagus. Nah, itu menunjang untuk penjualan. Gitu. Terima kasih Bu Eni atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Eni, Ibu. Tuh, tepuk tangan juga untuk ibu-ibu nih ya. Ibu-ibunya juga hebat sekali. Saya senang sekali. Saya bangga loh dengan Sekoper itu, karena saya tahu banget mereka berani gitu loh. Mereka berani, terus mereka berani luar biasa gitu. Siap. Ini berhubung waktunya akan habis, maka kita sudah sampai di penghujung acara, yakni penutupan. Sebelumnya, apakah di kelompok ini ada Bu Kades? Halo, Bu Kades. Apakah Bu Kades masih ada? Bu Kadesnya pergi vaksin, Bu. Oh, nggih. Kegiatan vaksin barengan. Nggih, mboten napa-napa. Untuk penutup sebelumnya monggo Bu Ambar berkenan memberikan evaluasi kepada Bu Ambar. Terima kasih Mbak Nancy yang telah mendampingi dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih juga Bu Hani yang telah memberikan paparan dan materinya untuk peserta Sekolah Perempuan Desa Kramat. Bagus sekali Bu Hani, saya sangat tertarik. Dengan juga hebat sekali. Terima kasih juga ibu-ibu Sekolah Perempuan Desa Kramat, sangat antusias sekali untuk mendengarkan paparan yang telah disampaikan dua narasumber dari pagi sampai siang. Semoga paparan ini bisa bermanfaat pada khususnya untuk ibu-ibu di Desa Sekolah Perempuan, Desa Kramat Bunga khususnya. Terima kasih juga untuk fasilitator Mbak Tri yang telah mengkoordinasi ibu-ibu, tentunya lari ke sana, lari ke sini ya Bu. Karena jaringan internet, terkendala jaringan internet Bu Hani seperti ini, dan teman-teman memang baru pertama kalinya untuk belajar pakai internet. Bukan dulu-dulunya, kemarin-kemarin itu belajarnya itu kita tatap muka. Jadi anjang sana di 17 desa, berhubung terkendala pandemi COVID, ya terpaksa harus seperti ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan pandemi COVID telah berlalu, kita bisa ketemu lagi tatap muka dan lebih leluasa kita berinteraksi. Seperti itu. Terima kasih juga Bu Hani, sekali lagi terima kasih
Saya juga terima kasih Bu Ambar, senang sekali. Ya, sama-sama. Seperti itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Nancy. Monggo ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ambar, Bu Hani, Bu Iin, Terima kasih. Bu Kosia, dan ibu yang luar biasa semangatnya. Ya, ada Bu Kosia juga ya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita foto lupa. dulu ya. Terima kasih Bu Kosia. Kita foto dulu ya. Oh, Iya, foto Videonya terakhir. dinyalakan. Nyalakan semua. Ya. Ngarep kamera kabeh, Bu. Nandi. Ya ampun. Sudah siap? Ayo dinyalakan itu, dinyalakan Putri. Putri Dinyalakan. belum dinyalakan. Ayo dinyalakan semua. Satu, dua, tiga. Lagi kita ekspresi bebas. Oh, bahagia. Bahagia. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bu-ibu semuanya. Mohon Sehat-sehat. maaf lahir batin ya. Terima kasih. Terima kasih. Nenek tok aja. Monggo jika mau live. Nggih. Live meeting. Bu Ambar harusnya saya pengen hari ini langsung ke sana, tapi saya habis ini langsung isi acara lagi. Jadi saya mohon izin dulu, saya usahakan besok sudah bisa merapat ke kantor untuk kasih souvenirnya buat Bu Ambar sama ibu-ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.